Kadang-kadang kita bertanya-tanya dalam diam, apakah seseorang yang kita pikirkan juga sedang memikirkan kita? Atau jangan-jangan hanya kita yang terjebak perasaan sendiri, sementara dia tak pernah benar-benar peduli? Perasaan seperti ini wajar, terutama ketika hubungan belum jelas atau belum diungkapkan secara langsung. Tapi tahukah kamu, dalam banyak kasus, seseorang yang memikirkanmu itu sebenarnya sedang memberikan tanda-tanda kecil yang sering luput dari perhatianmu. Bukan lewat kata-kata besar atau pengakuan langsung, tapi dari cara dia bersikap, dari hal-hal kecil yang terasa berbeda. Dan ketika kamu mulai peka, kamu akan sadar, dia ternyata memang sedang memikirkanmu lebih dari yang kamu kira. Jadi kalau kamu sedang bertanya-tanya apakah dia benar-benar memikirkanmu, simak tanda-tanda ini dengan hati-hati. Bisa jadi jawabannya sudah terlihat jelas, hanya saja pada kamu belum menyadarinya. Mari kita mulai dari tanda pertama. 1. Dia selalu mencari alasan untuk menghubungimu. Coba kamu perhatikan. Apakah dia sering tiba-tiba mengirim pesan tanpa alasan yang jelas? Seolah-olah dia hanya ingin memulai percakapan, walau topiknya terlihat sepele. Misalnya, menanyakan kabarmu padahal baru kemarin kalian ngobrol. Atau sekadar bertanya, kamu udah makan belum? Di tengah malam. Mungkin kamu mengira itu cuma basa-basi. Tapi sebenarnya, itu adalah bentuk kerinduan yang ia bungkus rapi dengan alasan sederhana. Orang yang sedang memikirkanmu akan selalu mencari cara agar tetap terhubung. Karena diam-diam, dia merasa ada yang kurang kalau seharian tidak ada kabar darimu. Kadang dia pura-pura butuh bantuan, padahal dia tahu jawabannya sendiri. Atau dia bilang, dia nggak sengaja lihat sesuatu yang mengingatkannya padamu. Padahal semua itu hanya alasan supaya bisa membuka obrolan. Inilah ciri khas orang yang hatinya sedang sibuk dengan bayanganmu. Dia tidak ingin terlihat terlalu jelas, tapi juga tidak tahan jika harus diam saja. Karena banyak pamai menghubungimu adalah cara untuk merasa lebih dekat, walau jarakmu misalkan. Jadi kalau kamu merasa dia sering mencari-cari alasan untuk chat, telepon, atau sekandas komentar di storymu, bisa jadi kamu memang sedang tinggal di pikirannya, dan dia terus berusaha keras untuk tidak kehilangan koneksi itu. Apalagi kalau dia terus melakukan itu secara konsisten, bukan cuma sesekali. Itu artinya, kamu sudah menjadi bagian dari rutinitas pikirannya, tanpa dia sadari sepenuhnya. Dan dari situ kamu mulai bisa mengenali bahwa perhatian itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa dia benar-benar memikirkanmu. 2. Dia mengingat hal-hal kecil tentangmu yang bahkan orang lain lupa. Salah satu tanda paling kuat bahwa seseorang sedang memikirkanmu adalah dia mengingat hal-hal kecil yang bahkan kamu sendiri mungkin sudah lupa pernah mengatakannya. Coba kamu pikir baik-baik. Pernah nggak dia tiba-tiba menyinggung hal remeh yang kamu ceritakan sekali waktu? Entah soal makanan favoritmu, mimpi masa kecilmu, atau bahkan warna baju yang pernah kamu pakai di suatu hari. Hal-hal yang bagimu mungkin tidak penting, tapi baginya itu tertanam dalam memorinya. Karena saat seseorang memikirkanmu, otaknya secara otomatis menyimpan setiap detail tentang dirimu. Bukan karena dia berusaha menghafal, tapi karena dia peduli. Perhatian itu datang secara alami. Misalnya, kamu pernah bilang kamu suka es kopi tanpa gula, dan beberapa minggu kemudian, dia membawakannya tanpa perlu kamu minta. Atau dia mengingat kapan kamu ulang tahun, meskipun kamu hanya menyebutkannya sekali tanpa memberitahu secara langsung. Atau yang lebih sederhana lagi, saat kamu bilang kamu takut petir, lalu tiba-tiba dia ngechat saat hujan deras hanya untuk bilang, kamu nggak apa-apa kan? Itu bukan sekadar perhatian biasa. Itu adalah tanda nyata bahwa kamu tinggal di dalam pikirannya. Bukan cuma sebagai kenalan atau teman biasa, tapi sebagai seseorang yang kehadirannya berarti untuk dia. Karena manusia tidak mengingat apa yang tidak penting baginya. Otak kita hanya menyimpan hal-hal yang punya nilai emosional. Jadi kalau dia bisa mengingat semua itu, bisa jadi kamu sudah menempati tempat khusus dalam pikirannya. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu akan paham satu hal, bahwa perhatian sejati tidak selalu diucapkan. Kadang hadir dalam bentuk yang sederhana. Dalam ingatan kecil yang tidak semua orang bisa simpan. Tapi dia bisa, karena kamu diam-diam sudah menjadi prioritas dalam hatinya. Nah, it's bukan tanda yang bisa dianggap remeh. 3. Dia terlihat peduli pada perasaanmu, bahkan saat kamu tidak mengatakannya. Kalau seseorang benar-benar memikirkanmu, dia tidak perlu menunggu kamu cerita dulu untuk tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Dia bisa merasakan perubahanmu,
Bahkan dari hal sekecil nada bicaramu yang berubah, caramu mengetik pesan, atau dari ekspresi wajahmu yang mendadak murung di video singkat yang kamu unggah. Orang lain mungkin akan mengabaikan itu. Tapi dia justru semakin ingin tahu ada apa sebenarnya yang sedang kamu rasakan. Bukan karena dia kepo, tapi karena hatinya terhubung denganmu, meski belum diucapkan secara langsung. Dia tahu kamu sedang berpura-pura kuat. Dia sadar ketika kamu sedang menahan kecewa di balik tawa. Dia paham, walau kamu tidak pernah bilang, bahwa ada sesuatu yang sedang kamu sembunyikan. Contohnya begini, suatu hari kamu membalas chatnya lebih singkat dari biasanya. Mungkin kamu sedang lelah, atau hatimu sedang berat karena sesuatu, tapi belum sempat kamu jelaskan. Dia sudah bertanya, "Kamu kenapa?" Kayaknya saya beda dari biasanya. Ataupun saat kamu mengunggah story yang sedikit galau, dia langsung mengirim pesan, "Kamu baik-baik aja?" Dia tidak menunggu kamu bicara. Dia tidak butuh alasan besar untuk khawatir. Karena baginya, perasaanmu adalah hal yang penting. Dan dia ingin memastikan bahwa kamu tidak merasa sendiri dalam setiap luka yang kamu tahan sendirian. Yang seperti ini bukan hanya soal perhatian, ini tentang persoalan emosional yang dalam. Karena hanya orang yang benar-benar memikirkanmu yang bisa sepeka itu terhadap suasana hatimu. Bukan karena dia mencoba jadi pahlawan, tapi karena ketenangannya ikut goyah saat tahu kamu sedang gelisah. Kadang, kamu merasa tidak perlu cerita karena kamu tidak ingin merepotkan siapapun. Tapi dia tetap datang, bukan untuk menginterogasi, tapi untuk menjadi tempat pulang yang diam-diam kamu butuhkan. Kamu mungkin harus menangis dulu agar dia tahu kamu sedih. Kamu tidak harus jatuh dulu agar dia tahu kamu butuh ditopang. Karena bagi dia, cukup dengan satu ekspresi yang berbeda, satu jeda dalam jawabanmu, atau satu kalimat yang kamu ucapkan sambil menahan. Hai Rimat, itu sudah ini dukuin untuk mesbotnya. Murah dan bawa dia marusara untukmu. Dan kalau kamu punya seseorang seperti ini, yang bisa merasakan hatimu walau kamu diam, yang peduli walau kamu bilang aku nggak apa-apa, yang hadir tanpa kamu minta, maka kamu sedang ada dalam pikirannya sedikit sering dari yang kamu tahu. Dan itu bukan cinta yang dibuat-buat. Itu adalah bentuk perhatian tulus dari seseorang yang benar-benar menaruhmu di dalam hatinya. Fat, dia selalu ada saat kamu membutuhkan, meski tanpa kamu minta. Terkadang dalam hidup kita tidak sedang mencari solusi besar. Kita hanya butuh seseorang yang hadir, yang bisa membuat kita merasa tidak sendirian, yang tidak menanyakan terlalu banyak, tapi cukup berkata, "Aku di sini." Dan lucunya, orang yang benar-benar memikirkan kita, seringkali jadi orang pertama yang muncul di saat-saat seperti itu. Bukan karena kita memanggilnya, bukan karena kita menuntutnya untuk datang, tapi karena dia sendiri yang merasa harus ada. Dia juga akan ada saat kamu sedang jatuh, saat dunia terasa terlalu berat dan kamu bahkan tidak tahu harus cerita ke siapa. Dia akan muncul dengan cara yang paling sederhana, tapi justru paling menyentuh. Misalnya, kamu sedang capek banget, pekerjaan menumpuk, masalah bertubi-tubi, dan kamu tidak ingin bercerita ke siapapun. Tapi tiba-tiba notifikasi muncul. Semangat ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Padahal kamu nggak pernah cerita kamu lagi stres. Atau kamu tiba-tiba sakit. Kamu nggak bilang siapa-siapa karena kamu pikir kamu bisa tangani sendiri. Tapi dia tahu, entah dari mana. Dan dia langsung bertanya, "Kamu istirahat cukup nggak? Aku bawain sesuatu ya." Ini bukan tentang hadiah atau bantuan besar. Ini tentang kepekaan dan kehadiran yang muncul tanpa harus dipanggil. Karena seseorang yang sering memikirkanmu akan tahu kapan kamu butuh ditemani, bahkan sebelum kamu menyadarinya sendiri. Dia ada di sana, di momen-momen ketika yang lain pergi, saat temanmu sibuk, saat keluargamu tidak mengerti, saat kamu terlalu lelah untuk menjelaskan, dia hadir dalam diam. Kadang hanya dengan mendengarkanmu mengeluh, kadang hanya dengan duduk diam menemani tanpa kata-kata. Tapi entah mengapa kamu merasa tenang. Dan itulah yang membedakan dia dari yang lain. Karena kehadiran yang tulus tidak butuh panggilan. Ia datang karena hati merasa tergerak. Ia datang manasnya kamu ada dalam pikirannya. Dan dia tidak tenang sebelum tahu nih kamu baik-baik saja. Dia bukan pahlawan. Dia hanya seseorang yang terlalu peduli untuk membiarkanmu berjuang sendirian. The ring yang menjadi bagian dari setiap langkahmu. Bukan hanya saat kamu tertawa, tapi juga saat kamu menangis dan tidak punya arah. Dan jika kamu melihat dia terus-menerus melakukan ini, hadir saat kamu butuh, tanpa nih kamu harus berkata apa-apa, itu tanda yang sangat kuat bahwa dia memikirkanmu dengan sungguh-sungguh, dengan dalam, dan mungkin dengan cinta yang belum dia berani ucapkan, tapi sudah ia tunjukkan.
dengan hadirnya yang konsisten. 5. Dia sering membayangkan masa depan, dan kamu selalu ada di dalamnya. Dan satu tanda yang sangat kuat bahwa seseorang benar-benar memikirkanmu. Dia tidak hanya hadir untuk hari ini, tapi juga mulai melibatkanmu dalam rencana-rencana masa depannya. Mungkin tidak selalu dalam bentuk kalimat, aku ingin bersamamu selamanya, atau aku ingin nikah sama kamu. Harus jelas itu. Kadang bentuknya jauh lebih halus, tapi justru lebih dalam. Lebih berarti, misalnya saat dia bercerita, nanti kalau aku udah punya rumah, aku pengen halamannya ditanami pohon mangga. Kamu kan suka mangga ya? Atau saat dia bilang, nanti kalau kita liburan ke Bali, kamu yang milih tempat nginap ya. Kamu lebih jago nyari hotel murah. Coba kamu perhatikan, kalimat-kalimat seperti itu memang terdengar seperti obrolan ringan. Tapi di balik kata-kata santai itu, ada makna yang lebih besar. Dia sedang membayangkan masa depan. Dan kamu sudah dia tempatkan di dalamnya. Seseorang yang tidak memikirkanmu tidak akan membawamu ke dalam cerita hidupnya yang belum terjadi. Dia akan bicara soal aku dan aku. Tapi seseorang yang benar-benar memikirkanmu akan mulai mengucapkan kata kita. Bukan karena basa-basi, tapi karena di benaknya, kamu memang sudah menjadi bagian dari hidupnya ke depan. Dia tidak hanya ingin bersamamu di saat-saat menyenangkan sekarang. Dia juga membayangkan kamu ada di sampingnya saat dia sukses nanti. Saat dia lelah nanti, saat dia sudah tidak muda lagi. Dan dia tidak sadar bahwa setiap kali dia menyebut masa depan, dia selalu melibatkanmu secara alami, tanpa dipaksa, tanpa dibuat-buat. Itulah tanda paling dalam dari seseorang yang benar-benar memikirkanmu. Dia tidak hanya menyimpanmu dalam hari-hari ini, tapi juga dalam harapan-harapannya. Dia membayangkan rumah dengan 2 cangkir kopi setiap pagi. Dia membayangkan kamu duduk di sampingnya saat anak-anaknya besar nanti. Dia membayangkan senyummu sebagai bagian dari hari tuanya. Bahwa surprise muncul karena kamu sudah menjadi seseorang yang tak hanya menghuni pikirannya, tapi juga hatinya. Ya, jadi kalau dia sering mengajakmu bicara tentang rencana-rencana ke depan, meskipun masih jauh, jangan anggap itu sekadar obrolan ringan. Karena bisa jadi itulah cara dia menunjukkan bahwa hiu adalah masa depannya yang ia inginkan. Dan bukan sekadar seseorang yang lewat sementara, tapi seseorang yang dia pikirkan untuk selamanya.